Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdurrahman Thorik dengan NIM F1D225075. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan apa itu zakat, jenis-jenis zakat, lalu orang yang berhak menerima zakat dan orang yang akan membayar zakat. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa itu zakat? Zakat adalah salah satu tiang pokok Islam yang merupakan satu kesatuan bangunan Islam yang semestinya ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena bila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut ditinggalkan, akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam diri seseorang, yang tentu akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama. Penunaian zakat berkaitan dengan pemilik harta atau kekayaan seseorang yang umumnya dianggap merupakan pemilik mutlak dan merasa diperoleh dari jeripayahnya sendiri. Padahal sebetulnya harta yang diperoleh tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan orang lain. Maka dalam harta itu sebenarnya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan atau dibersihkan. Zakat dengan demikian merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan yang telah terakumulasi, seperti barang dagangan, berbagai bentuk pekerjaan hasil pertanian, dan hewan ternak. Tujuannya adalah untuk memperoleh dana bantuan bagi mereka yang termasuk tertindas secara ekonomi. Demikian dalam konsep Islam berarti pemeliharaan milik Tuhan dan bukan hak mutlak perorangan. Konsep pemeliharaan berarti bahwa mereka yang berhasil meraih kemakmuran haruslah tanpa mengorbankan orang lain dan kemudian menggunakan untuk menolong sesama. Lalu apa saja jenis zakat? Zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat nafs atau jiwa dan zakat mal. Zakat nafs disebut juga zakat fitrah atau zakat mal atau harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilo makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Apabila kita mau menggantinya dengan uang, kita harus membayar sesuai dengan harga dari makanan pokok tersebut dikalikan besarnya zakat, yaitu 3,5 liter atau 2,5 kilo. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Zakat jenis ini akhirnya melahirkan banyak jenis zakat lainnya, diantaranya seperti zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas, dan perak. Lalu, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat, yang pertama ada fakir. Kategori yang masuk fakir adalah orang berada di bawah satu kemiskinan karena tidak mempunyai sumber penghasilan. Salah satu penyebabnya adalah sakit yang membuatnya tidak dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan. Lalu yang kedua adalah miskin. Kelompok ini secara ekonomi masih kekurangan namun sudah mempunyai sumber penghasilan, akan tetapi hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan. Lalu yang ketiga, hamba sahaya. Yang termasuk dalam kelompok hamba sahaya adalah orang yang saat ini hidupnya belum merdeka atau menjadi budak. Zaman dulu, golongan yang berhak menerima zakat dalam kelompok ini cukup banyak. Lalu yang keempat ada gorim. Gorim merupakan kelompok orang mempunyai hutang dan kesulitan untuk membayarnya. Mereka termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat sehingga bisa mengurangi masalahnya. Lalu yang kelima ada mualaf. Solidaritas umat muslim sangat tinggi untuk saling mendukung, salah satunya kepada mualaf, yaitu orang yang baru saja memeluk Islam. Tidak sedikit mualaf yang mengalami kesulitan sehingga masuk sebagai golongan orang yang berhak menerima zakat. Lalu yang keenam ada fisabilillah. Yang termasuk fisabilillah adalah orang yang dimana saat ini sedang berjuang di jalan Allah. Banyaknya rintangan dan waktu yang tercurah untuk agama perlu mendapat apresiasi dengan memberikan zakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Fisabilillah juga termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Lalu yang ketujuh ada Ibnu Sabil. Seseorang musafir bisa saja kehabisan perbekalan. Oleh karena itu mereka
termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, kebutuhannya selama dalam perjalanan terpenuhi. Lalu yang terakhir ada amil, yaitu orang yang mengurus penerimaan dan pembagian zakat. Muslim yang membantu mengurusnya termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat, karena biasanya masjid atau musola akan membentuk panitia penerimaan dan penyaluran zakat sebelum memasuki bulan Ramadan. Lalu siapa saja orang yang akan membayar zakat atau yang wajib membayar zakat? Yang pertama ada muslim yang sudah balik. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah mencapai usia balik. Ini berarti bahwa anak-anak yang belum dewasa tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Lalu yang kedua, orang memiliki harta yang cukup. Seseorang diwajibkan membayar zakat jika ia memiliki harta yang mencapai nisab, yaitu batas minimum harta yang harus dimiliki. Nisab ini berbeda-beda tergantung jenis zakat seperti zakat fitrah dan zakat mal. Lalu yang ketiga, bebas dari utang. Jika seseorang memiliki utang yang cukup sehingga mempunyai harta yang dimiliki di bawah nisab, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat. Lalu yang keempat ada berakal dan juga sehat. Zakat juga diwajibkan bagi mereka yang berakal dan sehat. Orang tidak berakal atau mengalami gangguan mental tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Lalu segitu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.